Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada video ini kita akan membahas tentang multimedia pembelajaran yang merupakan tugas dari Bapak Musdar SPD MPD. Pada video ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan multimedia pembelajaran, antara lain pengertian, sejarah, karakteristik, fungsi, format, syarat, komponen, serta solusi bagi penggunaan multimedia pembelajaran. Baiklah, tanpa membuang waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas pengertian multimedia pembelajaran, yang mana berasal dari dua kata, yaitu multimedia dan pembelajaran. Multimedia artinya perangkat lunak maupun keras yang berbasis teknologi yang menyampaikan suatu objek berupa pesan informasi. Kemudian pembelajaran merujuk pada kegiatan transfer ilmu dari guru ke murid. Dengan demikian, multimedia pembelajaran adalah seperangkat hardware maupun software berbasis teknologi digital untuk menyampaikan pesan informasi dari guru ke murid ataupun dari murid ke murid untuk mempermudah penyampaian materi, praktik, dan penilaian. Selanjutnya, sejarah multimedia pembelajaran. Pada awal adanya pendidikan, guru merupakan sumber untuk mendapatkan informasi dan penjelasan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, muncullah buku sebagai media dalam pembelajaran. Pada tahun 1657, seorang tokoh bernama Johann Amos Comenius tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku yang ditulis berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pendidik mulai menyadari akan pentingnya media atau sarana belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik melalui semua indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids. Sebelum abad ke-20, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun setelah abad ke-20, mulai masuk teknologi audio, alat bantu visual tadi kini dikombinasikan dengan audio untuk menambah konkret materi yang diajarkan. Selanjutnya, karakteristik multimedia pembelajaran. Nah, media pembelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya. Nah, karakter tersebut dikelompokkan disesuaikan dengan jenis dan juga penggunaannya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Menurut Gerlach dan Eli, ada 3 karakteristik media pembelajaran berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran. Adapun ciri atau karakteristiknya, yaitu yang pertama adalah ciri fiksatif yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksi atau suatu peristiwa atau objek. Kemudian yang kedua, ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Contohnya, proses larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat atau dipercepat dengan teknik time-lapse atau time-lapse recording. Yang ketiga, ciri distributif yang menggambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang dan waktu secara bersamaan. Kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut.
Selanjutnya, fungsi multimedia pembelajaran. Secara umum, ada 5. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan adanya media pembelajaran, suasana akan lebih fresh dan membuat siswa lebih berkonsentrasi apabila disajikan dengan unik dan menarik. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Nah, terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit dijelaskan. Misalnya bagian-bagian tubuh manusia akan sulit untuk dijelaskan apabila tidak ada media yang mendukungnya. Misalnya berupa video atau gambar ataupun kerangka manusia tiruan. Siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan adanya media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksudkan guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Selanjutnya, format multimedia pembelajaran. Format sajian multimedia pembelajaran itu dapat dikategorikan ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, tutorial format, di mana sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi yang berisi suatu konsep disajikan dengan teks, gambar, baik diam atau bergerak. Kemudian yang kedua, drill and practice. Format ini dimaksudkan untuk melatih pengguna atau user sehingga mempunyai kemahiran di dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan terhadap suatu konsep. Kemudian yang ketiga, simulasi multimedia pembelajaran. Dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Kemudian yang selanjutnya, percobaan atau eksperimen. Format ini mirip dengan simulasi, di mana kegiatan yang bersifat eksperimen seperti kegiatan praktikum di laboratorium. Kemudian konsep yang terakhir yaitu permainan bentuk. Permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses pembelajaran. Dengan program multimedia berformat ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Selanjutnya, syarat-syarat multimedia pembelajaran. Adapun syarat-syarat dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama, tepat guna. Artinya, media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, berdaya guna. Artinya, media pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan motivasi siswa. Kemudian yang ketiga, bervariasi. Artinya, media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif siswa dalam belajar. Isi media yang dirancang pun sesuai dengan desain pembelajaran dan dapat menjadikan media yang berkualitas. Selanjutnya, komponen multimedia pembelajaran. Adapun komponennya yang pertama, teks. Tampilan dalam bentuk teks atau lebih dikenal dengan istilah tipografi merupakan elemen yang cukup penting dalam pembuatan multimedia. Teks biasanya mengacu pada kata, kalimat, alinea, atau segala sesuatu yang tertulis atau ditayangkan. Tentunya teks ini didesain dengan tampilan yang menarik. Contohnya media PowerPoint. Yang kedua, grafik atau gambar. Grafik atau gambar merupakan sarana pembentukan. Gambar dalam publikasi multimedia lebih menarik perhatian, dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Sebab manusia selalu berorientasi terhadap visual. Misalnya, gambar sistem peredaran darah akan lebih menarik dibandingkan penjelasan dengan menggunakan teks.
Kemudian yang selanjutnya audio. Teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Tanpa adanya audio dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik atau suara dari voice record dan efek-efek suara lain. Contoh media audio diantaranya radio, CD, DVD player, MP3, game interaktif, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya video. Video adalah gambar yang saling berurutan sehingga menimbulkan efek gerak. Pembuatan video dalam tampilan multimedia bertujuan untuk membuat tampilan yang dihasilkan lebih menarik. Contohnya video penjelasan yang didesain menarik dan informasi yang disampaikan on point atau tepat sasaran. Kemudian yang selanjutnya animasi, yang merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Pergerakan animasi akan lebih mudah dimengerti daripada objek atau gambar diam. Selain itu, animasi lebih menarik dan mudah dimengerti daripada hanya sekedar gambar karena lebih komunikatif dalam menyampaikan suatu tujuan. Kemudian yang terakhir, saran penggunaan multimedia pembelajaran. Adapun saran-saran yang diberikan yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran harus lebih sering dilakukan karena dapat mempermudah memahami materi yang disampaikan serta dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua, sebaiknya media pembelajaran dibuat interaktif agar lebih efektif, kreatif, dan inovatif.